Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desta Nuban. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membagikan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Mari simak video berikut ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen berbasis sekolah, kita harus ketahui dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Tujuan umum manajemen berbasis sekolah yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat, yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua masyarakat dan pemerintah, yang keempat meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Fungsi utama dalam manajemen terbagi atas 4, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengawasan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian untuk proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan untuk menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dapat diimplementasikan, dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Hambatan-hambatan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, tidak efisien. Yang ketiga, memerlukan pelatihan khusus. Yang keempat, kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab. Yang kelima, kesulitan koordinasi. Yang keenam, kepala sekolah kurang memahami penerapan manajemen berbasis sekolah. Manfaat manajemen berbasis sekolah ada 4, yaitu yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Yang keempat, adanya partisipasi bersama. Implementasi manajemen berbasis sekolah terbagi atas 6, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum.
Yang kedua, manajemen tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen perdanaan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa, efektivitas berarti bagaimana manajemen berbasis sekolah berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya dana, dan sumber daya belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan timbal balik antara MBS dan lingkungan sekitarnya. Efektivitas manajemen berbasis sekolah dapat diamati dalam beberapa jangkauan waktu, yaitu yang pertama, efisien jangka pendek, yang kedua, efisiensi jangka menengah, yang ketiga, efisiensi jangka panjang. Efisiensi merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Produktivitas manajemen berbasis sekolah. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara merata. Thomas mengemukakan bahwa produktivitas pendidikan dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, produktivitas segi keluaran administratif, yang kedua, produktivitas dari segi keluaran perubahan perilaku, dan yang ketiga, produktivitas sekolah dari keluaran ekonomi. Koordinasi, komunikasi, dan supervisi manajemen berbasis sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Karakteristik koordinasi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Yang kedua, koordinasi adalah kerjasama. Yang ketiga, koordinasi merupakan proses yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga. Yang keempat, pengaturan usaha kelompok secara teratur. Yang kelima, kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi yang baik. Yang keenam, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Prinsip-prinsip koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi harus dimulai dari tahap perencanaan awal. Yang kedua, koordinasi merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, koordinasi merupakan pertemuan-pertemuan bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Menurut Badeni 2013, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mencapai suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah cara seorang memimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri kepemimpinan yang pertama yaitu adaptif terhadap situasi, yang kedua, waspada terhadap lingkungan sosial, yang ketiga, ambisius dan berorientasi pada pencapaian, yang kelima, kerjasama atau kooperasi, yang keenam, percaya diri.
tipe-tipe kepemimpinan dalam MBS yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Yang kedua, tipe kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, tipe kepemimpinan laissez-faire. Keberhasilan kepemimpinan pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan. Sedangkan apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpinannya belum efektif dalam jangka waktu tertentu, maka disebut pemimpin yang gagal dalam memimpin. Keberhasilan kepemimpinan dilihat dari yang pertama, meningkatnya hasil-hasil dari produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi. Yang kedua, semakin rapinya sistem administrasi dan semakin efektifnya manajemen. Yang ketiga, semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas aspek sosial yang bersifat memanusiakan manusia. Yang keempat, baik pemimpin atau pengikutnya ada kegairahan, kerjasama, dan loyalitas tinggi terhadap organisasi. Sekian pembahasan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.